selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari ini udah hari Senin tanggal 25 Januari tahun 2021. Ini bacaan umum, bacaan harian untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini. Ya, ini jelas ada kalau buat di mata saya ya. Ini menceritakan bahwa sesuatu yang sudah begitu ajak stabil ya, kita taunya cuman itulah, nggak ada cerita lain, cuman tahu satu cara itu ya, gambar angkornya ini apa, jangkar itu. Kayaknya sekarang something happens ya, ada surat datang memberitahukan sesuatu yang mengguncangkan, dan ini kita nggak terlalu suka sebenarnya dengan perubahan itu, tapi ini yang kita hadapi sekarang. Jadi pada saat ini kayak kita dapat informasi yang kita nggak suka, dan itu harus mengubah semua kebiasaan kita di masa lalu. Saya sebenarnya mengambil decknya karena melihat kondisi bahwa dalam sampai minggu ke depan, bahkan awal Februari itu Neptunus masih akan sangat dominan, Jupiter juga, karena Jupiter, matahari, dan Saturnus itu kan masih conjunction. Jadi memang banyak sekali perubahan besar, dan semuanya itu kayak ditos ke langit, turun lagi, nggak tahu mendarat di mana. Intinya seperti itu. Makanya saya memilih semua deck yang benar-benar sifatnya agak spiritual. Mudah-mudahan ini bisa menggambarkan kondisi saat ini. Nah, kalau dari messages from your angels ini, pada saat ini sebenarnya victory, atau kalau kita sebenarnya bisa padankan dengan ini ya, sebenarnya apapun yang sudah dilakukan selama ini sudah ajak, itu menunjukkan kita sebenarnya udah menang dari tahu kapan gitu loh. Udah sampai sebenarnya kita udah mencari hal yang baru juga, tapi anyway kita masih nyaman dengan situasi tersebut ya. Victory, your desire is coming to fruition, keep up the good work. Jadi dan rasanya kedepannya juga kita inginnya cuma melakukan hal yang sama seperti yang lalu, karena kita nggak bisa melihat hal lain. Masa mulai dari nol lagi sih, yang bener aja gitu. Tapi kayaknya memang harus ada yang mulai, dan ini dalam hubungan ya, karena ini kartu romance. Sebenarnya ini kartu romance dan gambarnya jelas sekali ini tentang romance ya. Tapi karena ini bacaan umum, saya yakin tidak semua orang sedang menanti hal yang sifatnya romantik. Saya yakin banyak teman di sini, banyak orang dengan fase hidup berbeda, dengan prioritas hidup yang berbeda. Tapi yang saya lihat di sini adalah new dalam hubungan, hal yang baru ya, either newcomer karena ada ketertarikan baru, atau dari hubungan yang sudah ada selama ini menjadi lebih terbuka untuk menjadi lebih baik. Chantal. Kemudian Desiree. Nah, Desiree ini kalau kita padankan ya, jadi sebenarnya sama kan, ada yang baru, something news kan, ada yang baru, sama persis dengan yang ini. Tapi kita nggak suka. Kenapa kita nggak suka? Karena sepertinya ada yang harus ditunggu, atau apapun itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, yang ada di pikiran kita. Karena ya itu tadi, kita tahunya kan yang lama, yang jangkarnya. Nah, di sini sebenarnya sepertinya apapun itu tentang hubungan percintaan, hubungan baru, itu arahnya adalah sebenarnya membuat kita harus belajar lebih tinggi lagi, spiritual teacher. Ya, your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. Jadi entah spiritualitas itu kan tidak harus hanya hubungan kita secara pribadi, tapi tentang peran dan fungsi kita sebagai makhluk hidup, kontribusi kita. Jadi kayak kita diingatkan, kamu punya peran lain yang harus kamu bayar pada kehidupan ini ya. Nah, ini adalah saatnya. Prosperity arising from wise planning, time to take the next step, optimistic plans that turn out as expected. Jadi ini memang sebenarnya somehow, walaupun kayaknya kejutan, tapi kita tahu bahwa memang tidak ada satupun yang berjalan seperti itu selamanya. Tidak ada yang tidak berubah, dan new beginnings itu kayaknya ada di kartu. New beginning is on the card.
Dan itu jelas tadi juga new-nya itu ya, di tengah semua new. Kalau di sini digambarkan dengan ini kayak diterima kerja, itu kan satu hal yang baru juga kan, atau diterima atau ada undangan pernikahan, something like that, something new. Dan kalau kita new beginning, starting a new life, finding your purpose, forgiving and compassionate, review of the past. Jadi berdamai dengan masa lalu, kita start something new. Tapi balik lagi, selalu yang di kanan ini ada kartu yang kita juga mikir, ini apa ya? Ini apa ya? Jadi Four of Raphael di sini bilangnya seek out other possibilities. Sama tadi Desire juga gitu. Look for magic in life, be aware of your own emotions. Jadi kita nggak suka respon pertama kita tidak cocok dengan apapun yang ditawarkan ke kita. Dan mungkin itu hanya karena emosi kita. Tapi di balik situ ada magic, ada sesuatu yang kita belum tahu. Dan ini juga keluar di sini Desire-nya tadi kan. No conditions, no, jadi enggak. Conditions aren't favorable right now. Wait, or look into other option and ask the angels to help guide and comfort you. Kalau buat teman-teman yang sudah lebih kuat ya, dan kita tidak, maaf kalau saya bilang muka pengen banget. Jadi ya karena kita kayak udah aus begitu lama ya, sehingga kalau kita lihat segelas air putih apapun itu, kita rasanya udah pengen minum. Padahal sebenarnya di depan ada air putih yang lain yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan kita, tapi rasanya whatever deh yang udah ada di depan kita mau ambil. Dan itu kayaknya kita lihat sekarang, kita bisa lihat air putihnya tadi, segelas air putihnya tadi. Tapi itu bukan yang terakhir. For your information, 3 deck tadi mengatakan hal yang sama. This is not it ya. This is not the one. Tapi kamu akan melihatnya seperti the one. Oke, jadi kalau bulan melewati North Node kan ke arah depan. Itu sebenarnya fokusnya adalah kita rasanya ingin melihat masa depan itu sebagai sekarang kayak tadi ya. Jadi contohnya seperti segelas air putih di depan yang kita lihat kayaknya adalah jawaban dari semua kehausan kita, tapi sebenarnya bukan itu. Ini barangkali hanya satu situasi penggambaran awal. Saya yakin ini adalah penggambaran awal karena ini note ya. Penggambaran awal bahwa ke depan kita akan menemukan segelas air putih, bukan yang ini, tapi akan ada segelas air putih sesuai dengan yang tailor made buat kamu lah, intinya seperti itu. Ini di 22 derajat jam 12 siang itu ketemu square dengan Vesta. Jadi memang ada yang membuat kita, tadinya kita pikir itu sesuatu yang kita abdi selama-lamanya, tapi ternyata enggak. Yang jelas, kalaupun itu berubah karena sebenarnya kita mau mengarah ke keberlimpahan yang lebih baik di depan. Yang kita belum bisa bayangkan apa sih itu. Belum bisa karena memang belum keluar kartunya, masih ditahan sama semesta kayak kita main kartu aja, ya. Kan ada gilirannya. Lagi pula kan ada strateginya. Kartu itu mungkin memang dikeluarinnya terakhir, who knows. Jadi kita juga nggak bisa maksa kan kalau main kartu ya. Kalau kita main kartu, teman-teman suka main kartu nggak? Saya suka main kartu kadang-kadang kalau mengisi waktu luang dan kalau ada teman-teman, tidak selalu. Tapi ya gitu loh, kalau pas lagi main kan terserah dia mau ngeluarin kartu yang mana, kan itu haknya dia. Sama juga dengan semesta, kalau dia belum mau ngeluarin kartunya, so what? Dia semesta baru mau ngeluarin kartunya yang new beginning, ya udah new beginning, kira-kira bentuknya kayak apa, tapi tidak harus itu yang terakhir. Iya, karena kita pengennya semua udah stabil. Ini kan letaknya di tantangan kan, kita pengennya udah stabil tapi belum. Ya sudah, kita melangkah saja, tapi kita melangkah apa yang kita bisa lakukan anyway. Toh ini kita juga akan dapat victory nanti. Kita tuh menang. Kita tuh nggak kalah, cuman rasanya kayak
emosi kita dimainin kali ya. Dan kita kalau terlalu sensitif, sorry teman-teman, saya ngingetin di channel ini tuh sebenarnya sedang diajarkan untuk kita tidak terlalu sensitif dan tidak terlalu cengeng. Channel ini kayaknya ya, saya ngelihat nggak kerasa juga sih, nggak punya niatan apa-apa, tapi kayaknya ingin mengajak teman-teman jadi warrior deh, jadi warrior untuk diri sendiri ya. Situasinya itu sebenarnya balance. Situasinya balance, kita lihat paling kiri situasi, sebelah kanan adalah hasil victory, tapi memang di tengah tuh kayak kita sedang diombang-ambing. Karena walaupun dia Four of Wands, tempatnya di tantangan, itu yang kita inginkan, tapi nggak bisa kita dapat. Jadi ya udah di tengah keterombang-ambingan ini ya, kita tinggal cari aja, tinggal cari enaknya kayak menari. Kalau kita nggak gampang pusing, kita nggak gampang nangis, kita nggak gampang give up, kita pasti bisa ngelewatin masa ini. Saya yakin banget teman-teman sudah jauh lebih kuat daripada kemarin, jauh lebih kuat. Dan pesan yang you came into this lifetime to experience the diversity, perbedaan. Jadi memang untuk ngerasain, untuk mengalami kiri kanan atas bawah, diversity itu kan beda banget, kayak pelangi, kayak semua warna ada di situ. The duality, panas dingin. It is only in experiencing it that you will grow beyond it. Iya, jadi kayak kembali lagi. Jadi ada dua energi yang menarik. Tadi saya katakan sebagai kayak diombang-ambing, karena ditarik kiri, tarik kanan, dikasih janji, dilepas lagi janjinya. Kayaknya udah, but that's life. Dan kita memang lahir untuk ngalamin itu. Kalau kita terlalu sensitif, kita sakit hati, kayak kamu sih mainin aku gitu ya. Kayaknya kita sedang ngomong gitu kalau kita bicara ke orang yang kita sayangin, sebel. Padahal sebenarnya kalau kita di pihak yang tadi, yang sedang menggoda adik kita, sebenarnya kita sedang ngajarin untuk dia lebih kuat lagi. Dan kadang-kadang kita juga menikmati sih ya, kalau kita nggodain adik kita, mereka bunyi rewel gitu ya. Bunyi rewel gitu kan, kita senang, ketawa, happy, kita happy gitu, dia masih gitu. Nah tapi lama-lama kan dia makin kuat nih, lu dasar, udah nggak lagi gitu. Nah, itu kan udah sampai pada titik ketika adik kita menjadi kuat dan dia tidak terpengaruh lagi sama godaan-godaan kita gitu ya. Godaan kita sebagai kakak yang suka jahil sama adiknya. Jadi kalau menurut saya kadang-kadang kalau kita jahil sama adik kita, karena dia suka abis itu gitu kan, ketika dia ngomong gitu kan kita suka banget gitu, kayaknya berhasil, hore gitu kan, bikin dia gitu. Nah sekarang kita bayangkan kita yang berada di posisi adik kita, dan sebenarnya pada saatnya ketika dia menjadi dewasa, dan kita akan bangga dengan adik ketika dia sudah bisa bilang, enggak kamu sana, kakak pergi aja, sini ngapain di sini, gangguin aku aja. Itu sebenarnya somehow, walaupun kita agak sebel-sebel gimana, tapi sebenarnya ada rasa bangga di hati kita, karena kita bisa membuat adik kita lebih percaya diri dan tidak mudah terganggu dengan apa yang kita mainkan ke dia, karena tidak mudah dimainkan. Percayalah, kalau misalnya adik kita punya kaitan dengan pihak lain yang mempermainkan dia, kita orang yang nomor satu mencoba untuk mengatakan pada adik kita, jangan begitu, dia cuma mainin kamu. So, think like that. Oke, Winita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.